Tineng yang menyamar menjadi seorang ronggeng atau penari. Dari situ Arum Tineng menggoda laki-laki, kemudian menggoda laki-laki, kemudian laki-lakinya tergoda. Nah, disitulah dikatakan bahwa oh ternyata gadis-gadis Karawang ini bagus banget pemikatnya. Banyak sekali laki-laki yang terpikat dengan kecantikannya, dengan kelenturan tubuhnya saat menari, dengan goyangannya. Nah, makanya muncullah penari goyang-goyang Karawang karena melihat hal tersebut dari sudut legendanya. Itu ada dua versi yang baru saya dapatkan. Mungkin ada beberapa versi lagi, masih banyak lagi ya. Untuk di dalam goyang tari goyang ya. itu ada jenis tari apa aja? Ada gerak apa aja? Ada geraknya. Nah, seperti yang dibilang di awal bahwa goyang Karawang ini berakar dari jaipongan dan ketuk tilu. Nah, otomatis di dalamnya itu juga tidak luput dari gerakan-gerakan ketuk tilu dan jaipongannya. Nah, kalau ketuk tilu itu di dalamnya ada gerakan-gerakan pencak silat. Jadi beberapa gerakan itu ada gerakan-gerakan pencak silatnya, ada gerakan bubukanya, kemudian ada mincitnya juga. Mincit itu gerakan yang selancarnya, main selendang untuk memikat atau menarik perhatian orang dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau di tari goyang Karawang sendiri ada gerakan intinya? Gerakan intinya ya seperti yang saya bilang tadi ya, ada gerakan bubuka itu kan awalan. Kalau gerakan intinya itu lebih banyak di mincitnya sebetulnya. Karena kan kalau yang namanya goyang itu kan di jaipongan kita mengenalnya ada 3G, 3G. Goyang, geo, sama gitak. Nah, ini yang terkenal dan 3G ini biasanya ada di inti tarian. Inti tarian itu biasanya
pola-pola gerakan mincin atau salancar itu tadi. Jadi inti gerakannya itu yaitu 3G ini, goyang, gitek, dan geong. Kalau di dalam goyang tari kerawang sendiri itu ada gerakan yang sulit. Gerakan yang sulit, apa ya sebetulnya? Kalau melihat gerakan tari goyang Karawang yang sudah ada misalkan, yang kita tahu yang di YouTube misalkan ya, itu beliau karya guru saya juga, beliau adalah Empat Gondo, dan dimana penarinya juga teman saya, rekan saya. Itu gerakannya dibilang sulit, tidak terlalu sulit, karena ini untuk konsumsi masyarakat di luar masyarakat tari juga. Jadi orang-orang di luar yang penari pun bisa mengikutinya. Targetnya seperti itu. Jadi dirasa untuk tarian yang sudah jadi ini tidak terlalu sulit untuk gerakan-gerakannya. Tapi kalau misalkan perkembangannya di luar tarian itu banyak juga yang gerakan-gerakan bebasnya. Seperti kan goyang Karawang itu ada 3 versi. Goyang Karawang 2018, goyang Karawang 2 apa 3 gitu ya. 2 kalau tidak salah ya. Goyang Karawang 2018 sama goyang Karawang yang kemarin yang tari masa goyang Karawang itu. Nah, versi yang pertama itu dibebaskan, tidak ada koreo khususnya, dan mungkin itu ada banyak gerakan-gerakan yang sangat sulit yang bisa dimasukkan oleh para koreografernya. Kalau yang gerakan goyang Karawang yang kedua itu memang sudah ada gerakannya, dan itu memang tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, untuk di dalam goyang Karawang sendiri itu ada maknanya dalam gerakan. Ya, maknanya itu kan intinya Karawang ini kan pangkal perjuangan. Nah, jadi di dalam tarian ini juga sebetulnya ada rasa nasionalismenya juga. Jadi tersirat di dalam liriknya, tersirat di dalam gerakannya juga. Seperti ada gerakan nendang, gerakan mukul, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dari perjuangan orang Karawang. Perjuangan para orang Karawang juga bukan hanya sekedar melawan penjajah melalui berperang dengan saling tusuk dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai penggiat seni juga ini sebetulnya sedang berperang dengan para penjajah dari luar melalui cara kami, yaitu dengan menari seperti itu. Jadi kita juga menumbuhkan rasa nasionalisme kita melalui seni tari. Ini untuk pertanyaan terakhir, Ya. untuk tari. Gerakannya itu yaitu 3G ini, goyang, gitek, dan geong. Kalau di dalam goyang tari kerawang sendiri itu ada gerakan yang sulit. Gerakan yang sulit, apa ya sebetulnya? Kalau melihat gerakan tari goyang Karawang yang sudah ada misalkan, yang kita tahu yang di YouTube misalkan ya, itu beliau karya guru saya juga, beliau adalah Empat Gondo, dan dimana penarinya juga teman saya, rekan saya. Itu gerakannya dibilang sulit, tidak terlalu sulit, karena ini untuk konsumsi masyarakat di luar masyarakat tari juga. Jadi orang-orang di luar yang penari pun bisa mengikutinya. Targetnya seperti itu. Jadi dirasa untuk tarian yang sudah jadi ini tidak terlalu sulit untuk gerakan-gerakannya. Tapi kalau misalkan perkembangannya di luar tarian itu banyak juga yang gerakan-gerakan bebasnya. Seperti kan goyang Karawang itu ada 3 versi. Goyang Karawang 2018, goyang Karawang 2 apa 3 gitu ya. 2 kalau tidak salah ya. Goyang Karawang 2018 sama goyang Karawang yang kemarin yang tari masa goyang Karawang itu. Nah, versi yang pertama itu dibebaskan, tidak ada koreo khususnya, dan mungkin itu ada banyak gerakan-gerakan yang sangat sulit yang bisa dimasukkan oleh para koreografernya. Kalau yang gerakan goyang Karawang yang kedua itu memang sudah ada gerakannya, dan itu memang tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, untuk di dalam goyang Karawang sendiri itu ada maknanya dalam gerakan. Ya, maknanya itu kan intinya Karawang ini kan pangkal perjuangan. Nah, jadi di dalam tarian ini juga sebetulnya ada rasa nasionalismenya juga. Jadi tersirat di dalam liriknya, tersirat di dalam gerakannya juga. Seperti ada gerakan nendang, gerakan mukul, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dari perjuangan orang Karawang. Perjuangan para orang Karawang juga bukan hanya sekedar melawan penjajah melalui berperang dengan saling tusuk dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi muda,
kita sebagai penggiat seni juga ini sebetulnya sedang berperang dengan para penjajah dari luar melalui cara kami, yaitu dengan menari seperti itu. Jadi kita juga menumbuhkan rasa nasionalisme kita melalui seni tari. Ini untuk pertanyaan terakhir, Ya. untuk tari goyang sendiri ada hal yang menariknya tuh? Hal yang menariknya banyak sebetulnya ya. Mungkin menurut saya yang menariknya itu tarian goyang Karawang ini kan khas Karawang, berbeda dengan tarian-tarian yang ada di Jawa Barat lainnya. Yang saya tahu juga tarian khas Subang, Bandung, Karawang itu sangat berbeda. Mempunyai hampir mirip tapi ada keunikannya masing-masing. Mulai dari tatanan sanggulnya yang sangat besar kalau di Karawang, menggunakan kebaya itu sama rok juga itu sama, menggambarkan perempuan Sunda, ya identik dengan perempuan Sunda menggunakan kebaya itu. Dari gerakannya juga keunikannya itu tadi mengutamakan 3G, goyang, gitek sama geol itu. Intinya itu saja.